Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan belajar apologetika. Dapatlah ini kita sebut sebagai peranan apologetika Kristen. Yang pertama, saudara, seperti gambar ilustrasi ini. Sepatutnya setiap manusia itu mengalami pertumbuhan. Seperti gambar bayi, anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, lalu orang tua. Begitulah yang sewajarnya, sepatutnya. Maka apologetika Kristen kita pelajari dalam rangka pendewasaan. Janganlah kiranya kita seperti beberapa orang dari antara jemaat Ibrani yang kedapatan berhenti belajar, berhenti mendengarkan pengajaran. Sehingga penulis surah Ibrani menyebut mereka masih seperti anak-anak yang memerlukan susu. Sementara orang dewasa sepatutnya menikmati makanan keras. Begitulah, jangan sampai teguran itu juga ke kita. Masakan kita lebih bodoh daripada orang yang sudah ditegur zaman dulu. Kita seharusnya sudah belajar dari pengalaman orang-orang sebelum kita. Orang-orang sebelum kita. Orang-orang yang sudah lebih dulu mengalami teguran itu. Kita baca kisahnya. Patutlah kita belajar. Belajarlah apologetika Kristen dalam rangka pendewasaan. Saudara sepatutnya paham ini. Kalau saya belajar hal-hal pokok iman Kristen, di awal-awal menjadi seorang Kristen, di gereja, di sekolah teologi, saya akan diajarkan menerima Yesus sebagai Tuhan, tentang lahir baru, tentang pertobatan, apa itu dosa, bagaimana mengalami perkembangan kehidupan, pada akhirnya akan terlibat pelayanan. Maka pelajaran apologetika Kristen ditambah lagi doktrin-doktrin, sehingga semakin hari kita semakin dewasa dalam iman. Maka apologetika Kristen adalah sarana pendewasaan. Dalami hal-hal pokok soal iman Kristen. Dalami baik-baik. Siapa yang sepatutnya belajar apologetika Kristen? Saya dan saudara semua. Tidak peduli Anda, saudaraku, pejabat gereja atau bukan. Tidak peduli Anda itu lulusan sarjana atau bukan. Jika saudara sudah menjadi seorang Kristen, sepatutnya belajar berapologi. Pelan-pelan kita harus bersikap cerdas, menjadi bijaksana. Tanggapi pertanyaan-pertanyaan soal imanmu. Bertumbuhlah secara dewasa. Bukan hanya pendeta, semua orang Kristen. Semua orang Kristen sepatutnya belajar apologetika. Itu menjadi tanda pendewasaan kerohanian. Menjadi sarana pendewasaan kerohanian. Perhatikan berikutnya ini, kawan. Sahabat ngopi. Saudara mungkin ada yang suka ngopi. Ya, paling tidak kumpul bersama sahabat. Itu maksudnya. Kita menikmati pertemuan itu dalam warung kopi, entah menikmati pertemuan dalam suasana yang berbeda. Tapi kita menyukai namanya persahabatan. Dan sepatutnya kita menyadari dengan belajar apologetika Kristen, sebenarnya kita pun menjalin persahabatan. Saudara nanti akan memahaminya ketika kemudian mendalami doktrin-doktrin Kristen, pokok-pokok iman Kristen, semakin dalam Anda mendalaminya, memahaminya, saudara akan menghadapi orang per orang yang berbeda. Saudara misalnya seorang Pentakosta,
akan berbincang-bincang dengan seorang dari luar Pentakosta. Perbincangan itu sepatutnya menjalin persahabatan. Demikianlah sepatutnya. Ini dalam dalam rangka apologetika dalam lingkup internal Kristen ya. Karena dalam kita orang Kristen pun ada beberapa, kita sebutlah misalnya aliran Pentakosta kah, Reform kah, ada yang membedakannya ke karismatik dan kelompok aliran lainnya. Di dalam lingkup kekristenan kita menjalin persahabatan sehingga kita tidak memusuhi yang berbeda sinode, tidak memusuhi yang berbeda aliran. Kita sama dalam Kristus, percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, menjalin persahabatan. Termasuklah keluar Kristen. Akhirnya ketika kita belajar apologetika, kita membutuhkan orang-orang lain untuk diskusi. Bukan hanya dari kita keluar tanggapan atau keluar informasi, lalu kita tidak bersedia mendengarkan orang lain, kelompok lain. Dalam berapologi, malahan sepatutnya kita itu yang nomor berikutnya yang berbicara, karena kita konteks awalnya adalah berapologi, membela iman. Artinya kita dulu yang mendengar pihak lain mengomentari ajaran atau iman kita. Lalu kita bertugas untuk mempertanggungjawabkannya, menjelaskannya. Maka ketika kita belajar apologetika Kristen, termasuk metode berapologi, termasuk etika berapologi, sepatutnya itu akan menambah sahabat. Mereka mendengar kita menjelaskan iman dengan cara yang baik, dengan benar, dengan mengajak mereka diskusi dengan ramah. Kenapa kita jadi nggak nambah sahabat? Pastilah nambah sahabat. Kalau saya hanya berteman dengan yang seragam dengan saya, berbahaya malahan. Malahan berbahaya. Saya akan jadi membenci kelompok lain yang tidak seragam dengan saya. Maka dalam konteks teologi, seorang pakar biblika akan bersahabat juga dengan pakar teologi sistematika. Akan bersahabat juga dengan pakar teologi praktika. Demikianlah sehingga kekuatan berapologinya bertambah. Ada dukungan keilmuan lain dari kawannya itu, dari sahabatnya itu, yang akan memperkaya wawasan keilmuannya. Sehingga patutlah dia nanti menjadi apologet handal. Dan itulah manfaat kedua dari berapologi. Sepatutnya kita menjalin persahabatan kepada semua orang. Yang berikutnya, dari sudut keilmuan, berapologi berarti akan menambah ilmu kita. Kita akan belajar dan mengajar. Berapologi berhubungan dengan pengajaran. Entah dia warga gereja dalam pengertian jemaat, entah dia pelayan gereja dalam pengertian pelayan tahbisan ataupun tidak, entah dia disebut pendeta ataupun tidak, mereka akan mengalami yang namanya belajar mengajar, terlibat dalam pengajaran. Maka jemaat Tuhan yang tadinya tidak tahu akan menjadi tahu. Pelayan Tuhan yang tadinya belum paham akan menjadi paham. Jemaat Tuhan yang awalnya adalah seorang pelajar, pada akhirnya akan menjadi pengajar. Begitulah. Maka selain saya bertambah sahabat, saya juga bertambah ilmu, bertambah pengetahuan, bertambah pengajaran. Malahan
pada akhirnya murid saya ini, kalau saya punya murid, seharusnya akan meneruskan pengajaran yang dia dapat dari saya kalau saya gurunya. Saya sepatutnya adalah orang yang meneruskan pengajaran guru saya. Itulah sebabnya sekarang Kristen masih ada di dunia ini. Karena sejak awal gereja berdiri, ajaran kekristenan diterima dari Kristus Yesus. Begitulah dijalankan dari para rasul, bapak-bapak gereja, bapak-bapak apostolik, sampai sekarang di gereja abad postmodern. Peranan apologetika yang ketiga adalah sarana pengajaran. Ajarkanlah pesan-pesan Alkitab. Ajarkanlah sehingga setiap orang pada akhirnya menjadi mengerti tentang iman Kristen, lalu percaya. Pada akhirnya setiap orang akan mengerti iman Kristen, lalu percaya. Bukankah percaya dulu baru mengerti, Pak? Ya, kalau kita baca surat Ibrani, di situ dikatakan, oleh iman kita mengerti. Ibrani pasal 11, dibaca pasal itu. Oleh iman kita mengerti. Bahwa imanlah yang menolong seseorang mengerti. Betul memang. Tetapi di kalangan luar Kristen, ada saja di antara mereka yang tidak mau. Tidak mau mereka percaya kalau mereka tidak mengerti dahulu. Dalam konteks berapologi, itu tidak bisa dipungkiri. Bagaimana mungkin saya percaya kalau saya tidak dijelaskan? Itulah yang akan mereka tanggapi kepada kita. Pak Tutur, bagaimana saya bisa percaya kalau Anda tidak bisa menjelaskannya supaya saya mengerti? Itu kelompok luar. Maka tugas kita sebagai orang percaya yang sudah Tuhan tolong untuk mengerti, berarti berjuanglah. Cobalah untuk mengajar. Sekiranya ada orang yang kemudian menjadi percaya setelah dia mengerti. Contoh di Alkitab, Thomas. Sebelum saya melihat luka di tangannya, mencucukkan tanganku, saya tidak akan percaya. Dalam konteks itu, Thomas masih mendahulukan logikanya dibandingkan imannya. Dalam konteks lain, seorang sida-sida yang dijumpai Filipus membaca teks Alkitab, lalu ditanya sama Filipus, mengertikah Anda apa yang Anda baca itu? Lalu dijelaskan sama Filipus apa maksudnya. Begitulah yang dapat terjadi. Tidak selalu yang ideal seperti yang di Alkitab terjadi di muka bumi ini. Ada hal-hal tertentu yang akan kita hadapi dan kita harus siap. Yang keempat, dengan belajar apologi ketika Kristen, kita sebenarnya juga sedang terlibat dalam penginjilan. Kenapa? Karena kita sudah melewati pendewasaan, kita sudah menjalin persahabatan, kita sudah mendapatkan dan memberi pengajaran. Lalu memang akhirnya itu pun menjadi penginjil. Ketika saya menanggapi pertanyaan orang tentang iman saya bicara, saya menjelaskannya. Orang lain mendengarkannya. Entah dia kemudian menjadi percaya, entah dia tidak mau percaya. Itu bukan lagi menjadi urusan saya sepenuhnya. Urusan saya sepenuhnya adalah sampaikan dengan clear iman itu. Maka kemudian Roh Kudus akan berkarya menolong dia. Kalau dia mau percaya, dia akan percaya. Kalau dia mengeraskan hatinya, Roh Kudus yang akan melembutkannya. Janganlah saya menjadi berbangga seolah-olah gara-gara saya menjelaskannya dengan baik, lantas dia menjadi percaya lalu menjadi kesombongan malahan.
Maka ketika saya berapologi, saya juga sedang terlibat dalam penginjilan. Entah saya disebut penginjilan aktif, entah saya disebut penginjilan pasif. Itu niscaya akan kita jalani. Kenapa begitu? Karena ada orang yang bingung bertanya, Pak Tutur, tolong jelaskan tentang ini. Dia kebingungan soal iman Kristen. Lalu saya jelaskan. Lalu dia tidak lagi bingung. Berarti kan dia semakin teguh imannya dalam Kristen, dalam Kristus Yesus. Atau dia tidak paham, dia mulai ragu soal ajaran Kristen. Ditanyakan ke saya, lalu saya jelaskan. Maka kemudian setelah saya jelaskan, dia tidak lagi ragu. Itu kan salah satu penginjilan. Atau ada orang lain di luar Kristen yang menyerang iman Kristen. Lalu saya diberikan kesempatan untuk menanggapi, mempertanggungjawabkannya. Lalu kemudian dia berhenti menyerang. Tuhan mengaturnya. Dengan jalan demikian, rupanya saya terlibat dalam penginjilan. Entah saudara menyebutnya penginjilan pasif, entah saudara menyebut penginjilan aktif. Silahkan, terserah. Yang saya maksudkan di situ adalah Injil diberitakan. Penginjilan ke desa itu yang utama, Pak. Ya silahkan, jalankan kalau memang itu bagian Anda. Penginjilan ke hutan-hutan yang belum pernah dijangkau Injil ke orang-orang pedalaman. Ya silahkan. Itu memang bagian Anda. Saya tidak menghalangi itu. Saya tidak sedang menyebut itu bukan penginjilan. Tapi yang mau saya tunjukkan, masing-masing orang bisa terlibat dalam penginjilan. Termasuklah para apologet Kristen. Begitupun saya dan saudara. Silahkan. Jalanilah belajar apologetika Kristen. Dan saya yakinkan pada suatu saat saudara pun akan menjadi penginjil pasif, penginjil aktif, atau penginjil proaktif. Tuhan memberkati.